Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megrafia, absen 19. Dan saya Khairul, absen 1. Kami akan menjelaskan materi tentang AFTA. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang AFTA. AFTA yaitu ASEAN Free Trade Area. Latar belakang didirikannya AFTA atau ASEAN Free Trade Area yaitu bentuk dari kerja bersama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN yang berupa kesepakatan untuk menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil melalui penurunan tarif barang perdagangan di mana tidak ada himbauan tarif atau biaya masuk 0 sampai 5%. Yang kedua, tujuan dan negara anggota. Yang pertama, tujuan dari AFTA yaitu menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produknya memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment atau FDI. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade. Negara anggotanya yaitu yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Dan tanggal, tempat, dan berbentuk. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura pada tanggal 28 Januari 1992. AFTA dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Megrafia. A few moments later. Saya akan membacakan program organisasi AFTA. Yang pertama, reduksi tarif. Yang kedua, insentif prioritas. Yang ketiga, hindari hambatan teknis. Yang keempat, lindungi hak kekayaan intelektual atau HKI. Yang kelima, liberalisasi jasa. Yang keenam, peningkatan kebutuhan. Yang ketujuh, percepatan integrasi ekonomi. Yang kedelapan, kerjasama dengan pihak ketiga. AFTA memiliki hasil organisasi antara lain yang pertama, penurunan tarif. Yang kedua, peningkatan perdagangan. Yang ketiga, integrasi ekonomi. Yang keempat, peningkatan investor asing langsung. Yang kelima, kerjasama yang diperkuat. Yang keenam, penyederhanaan hambatan non-tarif. Yang ketujuh, kesempatan perdagangan dengan pihak ketiga. Selanjutnya, dampak negatif dan positif. Yang pertama, dampak positif, peningkatan perdagangan. AFTA mendorong pertumbuhan perdagangan di antara negara-negara anggota, menciptakan peluang ekspor yang lebih besar dan meningkatkan akses ke pasar regional. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Dengan mencekatnya perdagangan dan investor, AFTA telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di wilayah ASEAN. Yang ketiga, peningkatan investasi. AFTA menarik investasi asing langsung ke wilayah ASEAN, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan infrastruktur. Yang keempat, integrasi regional. AFTA mempercepat integrasi ekonomi dan membantu menciptakan pasar tunggal di ASEAN. Yang kedua, dampak negatif. Yang pertama, lahirnya ketimpangan ekonomi. Dampaknya tidak merata di seluruh negara anggota. Yang kedua, penghapusan tarif dapat mengarah pada persaingan yang lebih sengit yang bisa menjadi tantangan bagi berbagai sektor ekonomi. Yang ketiga, peningkatan mobilitas tenaga kerja.
Beberapa negara anggota menghadapi peningkatan mobilitas tenaga kerja yang dapat menimbulkan masalah. Yang keempat, kerentanan terhadap perubahan global. AFTA membuat wilayah ASEAN lebih terbuka terhadap fluktuasi ekonomi global yang dapat mengaruhi stabilitas ekonomi negara-negara anggota. Sekian dari kami, terima kasih.